Kasus bailout Bank Senturi masih terus bergulir hingga saat ini. Anggota Komisi 11 DPR, Hari Azhar Aziz mengatakan, Ketua DPR Agung Laksono telah menerima pemberitaan resmi dari BPK yang akan segera menyerahkan hasil audit investigatif atas Bank Senturi. DPR juga telah mengagendakan pembahasan laporan interim BPK ini pada Senin 28 September. Namun DPR menghadapi kendala karena laporan ini datang pada saat masa kerja anggota Dewan periode ini tinggal 4 hari. Sementara laporan penuh BPK soal kasus Bank Senturi diperkirakan baru selesai pertengahan Oktober mendatang, saat DPR telah berganti periode. Karena itu DPR hanya akan membuat sejumlah catatan khusus untuk ditindaklanjuti DPR periode berikutnya. Saya berharap DPR ini memberikan catatan-catatan khusus untuk DPR yang akan datang, kira-kira apa yang harus dilakukan. Walaupun kewenangan politik tetap ada di DPR yang akan datang, tapi catatan itu penting supaya kita menyelesaikan paling tidak sebagian tugas-tugas penting kenegaraan yang kita anggap menjadi keputusan DPR. Sementara itu, klaim kalangan DPR bahwa pemerintah rugi besar atas pembengkakan penyelamatan Bank Senturi dianggap tidak beralasan, karena dana ini tidak keluar dari APBN. Menurut pengamat ekonomi Indef, Afiliani, jika nanti terjadi kerugian saat Bank Senturi dijual oleh LPS, maka ini memang biaya yang harus dibayar untuk menyelamatkan sebuah bank di saat krisis. Menurut Afiliani, BPK, pemerintah dan DPR sebaiknya menyamakan persepsi soal pembengkakan dana ini, agar masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa segera dicari jalan keluarnya. Afi juga berharap agar kasus ini jangan dipolitisasi. Kejar BPK itu apa? Gitu. Nah, kalau mau dilihat lebih runtut lagi, kenapa di merger CIC dengan Pico? Ya itu adalah masalah lain lagi gitu. Yang menjadi masalah kemarin kan adalah mempertanggungjawabkan uang yang 6,7 triliun itu. Menurut saya itu tidak menjadi tanggung jawab APBN karena tidak keluar dari APBN gitu. Sehingga di sini menurut saya belum ada persepsi yang sama antara DPR, pemerintah dan BPK sendiri tentang kasus ini. Sehingga nanti pasti akan ada opini yang berbeda-beda. Sebelumnya, Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan telah meminta keterangan Sri Mulyani dan Budiono terkait kasus ini. Kasus Bank Senturi ini sendiri saat ini sedang ditangani oleh BPK bekerja sama dengan KPK dan PPATK. Senin 28 September diharapkan hasil audit investigatif BPK atas Bank Senturi bisa diketahui masyarakat luas. Tim Liputan, Metro TV. Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tiap tahunnya menjadi masa sibuk bagi pegadaian. Awal bulan puasa, masyarakat biasanya menggadaikan barang miliknya untuk menambah modal usaha. Sementara jelang Lebaran, barang-barang tersebut mereka tebus kembali untuk digunakan saat pulang kampung. Tahun ini, omzet perum pegadaian selama bulan puasa dan Lebaran mencapai 4,1 triliun rupiah, meningkat 41% dibanding tahun lalu. Sementara omzet rata-rata pegadaian per bulannya adalah 3,5 triliun rupiah. Direktur Operasional Perum Pegadaian Edi Praitno menjelaskan, setelah Lebaran, pegadaian kembali didatangi masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Sekarang, setelah Lebaran ini dari pantauan yang kita lihat tadi, hari pertama pegadaian buka itu sudah diserbu, di sana banyak orang yang menggadaikan. Jadi fluktuasinya seperti itu. Selain Lebaran, pegadaian biasanya diserbu nasabah menjelang tahun ajaran baru di sekolah. Sementara di pedesaan, peningkatan transaksi terjadi saat musim tanam dan musim panen. Barang-barang yang biasa digadaikan nasabah adalah perhiasan dan kendaraan bermotor. Namun pegadaian kini juga menerima barang yang nilai ekonominya lebih rendah dan mereka juga memberi kredit tanpa agunan. Di pegadaian itu yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi apapun yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi pegadaian itu memberikan kredit itu mulai dari yang terkecil yaitu Rp20.000 sampai dengan tak terhingga. Saat ini pegadaian memiliki 20 juta nasabah di lebih dari 3.000 kantor cabang. Mereka menargetkan tahun ini bisa membuka 1.000 cabang baru terutama di pasar-pasar tradisional. Adli Hakim, Gigih, Metro TV.
this is a necessary shift. I don't think there's anybody who does not believe this is the necessary, appropriate shift in the basic balance of representation in these institutions. I think Europe recognizes that. And what we're trying to do is to bridge this difference between a number of nations in Europe that are going to, of course, have to adjust over time, given the change of balance activity in the world, and have that shift occur to those countries who have been, for a substantial period of time, among the most rapidly growing countries in the world. And I think the Europeans actually recognize that shift's going to happen. It's the right thing to do, and it's going to happen. What we're trying to do is have it happen in a way that's going to be sensible for the institutions. But my expectation is you're going to see all those countries come together and agree that the shift needs to be very substantial. But we set up in London a target for at the end of 2010, effectively, January 2011, to reach the final details on the elements of the reform of the governance structure of those institutions. So we're trying to do this in stages, and again, my sense is we're going to make substantial progress here today. Again, we want to have very strong standards to limit the risk that compensation practices in the world's largest institutions encourage excessive risk-taking, lead to the huge increase in leverage and risk we saw in this crisis. So we've laid out, and you'll see tomorrow, a really far-reaching set of pretty detailed standards to underscore that commitment. But we've also made it clear that we are going to move in each country to put in place the mix of regulations, laws, supervisory measures that are necessary to give those standards force. We're going to measure progress against those standards, report on progress, and we're going to let an independent agency, in this case the Financial Stability Board, assess progress against those standards. We don't want to see these reforms take effect 2 years from now. We don't want to see them take effect next year. We want them to take effect now, so they affect compensation practice today, not tomorrow, and that they bring about reforms in compensation by the end of this calendar year. So that's the basic outline of the consensus we reached. Baik, Pak Edwin, terima kasih hadir di studio. Ya, terima kasih. Iya, ini sekarang sudah memasuki semester kedua di tahun 2009, bertepatan juga masuk masa-masa liburan, mendekati akhir tahun. Kita ingin mereview dulu bagaimana sebenarnya kinerja pengusaha-pengusaha muda di Indonesia. Ini krisis sudah berlangsung setahun ya Pak, pasca jatuhnya Lehman Brothers setahun, dan sudah terjadi pemulihan yang walaupun masih mild ya pemulihan di ekonomi global. Tapi Indonesia syukurnya masih tetap dalam pertumbuhan ekonomi yang positif. Nah, kiprah pengusaha muda dalam pertumbuhan yang positif Indonesia itu gimana sebenarnya? Ya, pengusaha muda kita di Indonesia rata-rata mereka sebenarnya mampu bertahan dengan domestic market ya, domestic demand. Kalau kita lihat peta daripada pengusaha muda di Indonesia itu didominasi oleh UKM dan sebagian besar daripada UKM kita, pengusaha muda kita ini mereka adalah pengusaha-pengusaha yang memang memfokuskan dirinya terhadap domestic consumption, domestic market. Jadi ya. Saya kira dengan kondisi global crisis kemarin itu, kita masih bisa bertahan dengan kondisi yang ada sekarang. Iya, mungkin yang terpukul itu adalah yang orientasinya ekspor ya. Dan dalam situasi krisis itu pastinya banyak juga dong tambahan pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba ingin berusaha gitu kan di tengah krisis gitu kan. Itu bagaimana? Apakah terlihat fenomena seperti itu oleh HIPMI? Ada
pertumbuhan yang cukup signifikan dari pengusaha Ada muda pertumbuhan, baru. ada pertumbuhan minat, ya. Ada pertumbuhan minat orang ingin masuk jadi pengusaha. Ini disebabkan karena lapangan kerja terbatas, Betul, ya kan. ya. Selama setahun terakhir ini banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan nasional, multinasional itu mengurangi rekrutmen mereka, sehingga banyak lulusan-lulusan universitas itu tidak bisa mendapatkan peluang kerja, sehingga mereka akhirnya mendiversifikasikan ke wirausaha, sehingga jumlah pengusaha yang tumbuh dalam setahun terakhir ini cukup besar, khususnya di franchise, kemudian bisnis makanan minuman, sama bisnis jasa, ya, I.O, kemudian perfilman, kemudian musik, industri kreatif yang kelihatan setahun terakhir ini tumbuhnya cukup besar. Untuk mengikis kendala soal pembiayaan itu, ini kan bagaimanapun ini kan juga adalah bagian dari industri, bagian dari pengusaha di Indonesia yang harusnya diperlakukan yang sama juga dengan saudara tua ya, Kadil katakan gitu lah. Saya kira pertama ya perlu satu keberpihakan ya dari perbankan kepada pengusaha-pengusaha pemula dan pengusaha pemuda ini, di mana kita tahu memang kelemahan daripada pengusaha pemula dan pengusaha muda ini adalah masalah track record, ya, sehingga membutuhkan satu keberpihakan. Masalahnya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pembinaan daripada perbankan itu, sehingga mereka bisa tumbuh. Karena kalau tidak ada keberpihakan dan pembinaan itu, saya yakin bahwa pertumbuhan pengusaha muda dan pengusaha pemula ini akan terbatas. Anda rasa ini masih kurang ya, keberpihakan dari pemerintah, baik dalam bentuk katakanlah stimulus, katakanlah insentif, proteksi dan lain-lain. Apakah itu memang diperlukan? Persoalan kita ini kan ada satu institusi yang namanya Bank Indonesia, yang begitu banyak aturan di sana yang sangat-sangat memproteksi pertumbuhan itu. Ya, tentunya peraturan-peraturan Bank Indonesia ini yang seringkali membuat para banker kita ini sangat-sangat konservatif. Nah, saya kira perlu reformasi perbankan dalam hal ini. Karena kita tahu peraturan-peraturan Bank Indonesia ini seringkali menerapkan peraturan-peraturan dari negara lain atau peraturan-peraturan yang dibawa dari negara-negara maju yang mungkin tidak bisa diimplementasikan di negara kita atau tidak sesuai dengan kondisi negara kita yang sedang berkembang. Nah, ini yang kita berharap sebenarnya ada satu reformasi terhadap kebijakan perbankan, khususnya Bank Indonesia. Bagaimana mereka melihat pengusaha-pengusaha pemula, pengusaha-pengusaha muda itu bisa tumbuh dengan adanya satu keberpihakan, pembinaan yang tentunya dapat dukungan dari satu institusi seperti Bank Indonesia itu. Ya. Akhirnya terobosan yang dilakukan kalau misalnya katakan melalui bank perbankan konvensional sulit untuk diakses gitu bagi pengusaha-pengusaha pemula ini, apa terobosan yang dilakukan oleh HIPMI akhirnya? Ya, akhirnya sekarang ini kita mencari alternatif pembiayaan lain. Kita mencoba untuk menumbuhkan modal ventura. Kemudian kita mencoba mencari permodalan-permodalan yang lebih sifatnya kemitraan atau ada investor dari sebuah lembaga yang mau membiayai pengusaha-pengusaha muda, pengusaha pemula yang boleh dikatakan memiliki kreativitas. Tentunya di sini kita berbicara industri kreatif, di mana industri kreatif ini kan sebenarnya asetnya adalah pikiran dan juga dan industri kreatif itu sudah didukung penuh oleh Presiden. Didukung oleh Presiden, pemerintah sudah mendukung. Tinggal sekarang bagaimana perbankan mensupportnya, karena kan industri kreatif kebanyakan tidak memiliki aset, tidak memiliki jaminan. Nah, sulit sekali buat mereka untuk bisa mencari pinjaman, mencari pembiayaan untuk ekspansi, karena mereka butuh teknologi, butuh buku peralatan dan sebagainya untuk mereka bisa lebih besar tentunya. Ya. Gitu. Mas Erwin, kita lanjutkan lagi setelah selingan ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam perbincangan dengan Erwin Aksa, Ketua Umum HIPMI. Pak Erwin, terima kasih masih bersama kami dalam perbincangan ini. Terima kasih. Ini sulitnya begini ya, Pak. HIPMI ini jadi kesannya kadang-kadang ini cuma organisasi aja gitu ya, Pak. Cuma kumpul-kumpul aja, reuni aja. Karena katakanlah saudara tua Anda ya, Kadin, ini kan mereka kan ada roadmap-nya, ada blueprint-nya, industri ini mau dibawa kemana. Nah, ini HIPMI ini bagaimana sebenarnya rencana strategisnya itu bagaimana sehingga itu bisa dianggap sebagai aset strategis bagi membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, pertama HIPMI ini adalah organisasi kader. Kita tahu bahwa kebanyakan daripada saudara tua kita di Kadin itu adalah kader-kader dari HIPMI juga sebenarnya. Naik kelas ya itu. Naik kelas. Jadi HIPMI ini adalah organisasi kader. Pada awalnya dibentuk, kita ini adalah organisasi yang
dibangun untuk bisa mengkader para pemuda kita, anak-anak muda untuk bisa berkarir di dunia usaha. Nah, memang dalam perjalanannya banyak perubahan. Sekarang HIPMI atau teman-teman dari HIPMI banyak juga berkarir di politik sekarang. Artinya sekarang HIPMI sangat-sangat memiliki peranan yang cukup luas, baik itu di dalam memberikan kaderisasi terhadap generasi muda. Yang kedua adalah HIPMI juga memberikan semacam pressure kepada pemangku kebijakan, baik perbankan, pemerintah. Kita menjadi mitra strategis. Kita sebagai generasi muda sering ya sangat terbuka dan sangat-sangat mungkin demokrasi atau demokratis di dalam berpikir. Jadi kita berpikirnya terbuka sekali dan kita bebas mengkritik tentunya terhadap kebijakan-kebijakan yang menghambat terhadap dunia usaha dan juga perkembangan daripada pengusaha pemula dan muda ini. Pernah nggak merasa karena misalnya tidak mendapatkan fasilitas yang sama lah dengan pengusaha yang lain yang sudah lebih stabil, senior gitu kan, akhirnya merasa ya udahlah kita segini-segini aja toh juga kita nggak diperlakukan seperti yang lain gitu. Saya kira persoalannya adalah track record tadi itu. Kalau yang sudah senior tentunya kan mereka juga pasti sempat berada di posisi kita seperti ini gitu. Artinya mereka juga berjuang, mereka juga struggle, mereka juga artinya berusaha untuk bisa tumbuh. Nah, sama di HIPMI. Apakah artinya itu pengusaha muda hanya untuk surviving dia saja gitu? Tidak, pengusaha muda kontribusi nanti dulu gitu. Pengusaha muda juga harus belajar, harus belajar. Jadi tidak bisa juga serta-merta pengusaha muda terus ingin lompat terlalu jauh. Mereka juga harus tumbuh dari bawah, mereka harus bisa belajar, mereka harus bisa juga keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Nah, mereka harus melihat senior-seniornya itu. Mereka harus menjadikan senior itu sebagai role model mereka, sehingga mereka ada satu ambisi, ada satu ambisi bahwa mereka juga harus bisa menyamai seniornya. Senior, okay. Nah, soal pengusaha-pengusaha muda yang menggeluti dengan bisnis yang mereka geluti ini, apakah memang sudah signifikan ya kontribusinya kepada katakanlah ekonomi Indonesia? Berapa persen sih sebenarnya kalau bisa dihitung-hitung gitu? Saya kira kalau kita berbicara jumlah pengusaha di Indonesia memang cukup besar. Nah, yang tergabung di dalam HIPMI ini sekitar 30 sampai 40 ribu. Nah, kita berharap ini bisa tumbuh dengan meningkatnya minat para pemuda kita untuk masuk berorganisasi. Karena tidak semua juga para generasi muda ini tertarik untuk hidup dalam sebuah organisasi, karena di situ kan kita bersosial, kita tidak hanya memikirkan usaha juga, tetapi memikirkan orang lain juga. Nah, kita berharap bahwa kontribusi HIPMI ini adalah membangun semangat, inspirasi kepada para generasi muda yang lain, supaya mereka juga melihat bahwa anak muda ini tidak hanya hura-hura, tidak hanya tentunya berusaha atau berdagang, tetapi mereka juga memikirkan bangsa. Mereka memikirkan kader-kader yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari, menjadi negarawan di kemudian hari, sehingga HIPMI ini adalah platform sebenarnya, platform daripada generasi muda untuk bisa menjadi seorang tokoh di kemudian hari. Baik, ini ngomong-ngomong yang agak tematis sedikit, ini jelang liburan panjang sampai dengan akhir tahun, ini apa kontribusi yang akan dilakukan oleh teman-teman pengusaha muda ini? Kalau HIPMI sudah mencanangkan untuk mempromosikan yang namanya ESR, Entrepreneur Social Responsibility. Artinya ini adalah satu ide dari teman-teman di HIPMI untuk mendorong bentuknya supaya ya seluruh pengusaha-pengusaha ini individunya ya itu bisa meluangkan waktunya, memberikan kontribusinya kepada masyarakat, charity ya. Kalau CSR itu bentuknya kan lebih gimana? Kita di seluruh Indonesia menyediakan fasilitas bisnis mudik bareng atau apa macam-macam kita tergantung bisnisnya ya. Kebanyakan kita adalah mengumpulkan kaum duafa, anak yatim, kita memberikan sedekah kepada mereka kemarin di Medan, di Aceh, di Kalimantan Selatan, kemudian di Lampung, di beberapa kota sudah melakukan, dan ini kita dorong supaya peranan HIPMI kepada masyarakat itu cukup besar dan khususnya kepada kaum duafa dan anak yatim. Baik, yang penting jangan cuma mikir bisnis aja, untung terus ya, tapi juga harus dibagikan untuk social responsibility. Harus memikirkan akhirat juga. Baiklah, Pak Erwin, terima kasih sekali untuk waktu perbincangan kita. Sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa, itulah Ketua Umum HIPMI, Erwin Aksa. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.